Harga minyak goreng curah dan kemasan di pasaran terus mengalami kenaikan. Hal tersebut dikeluhkan sejumlah pedagang di Pasar Tiga Raksa Tangerang, hingga pedagang gorengan yang terpaksa mencampur minyak goreng curah baru dengan minyak bekas pakai. Kenaikan harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan mulai dikeluhkan sejumlah pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada Sabtu 30 Oktober, harga minyak goreng curah menembus Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter, atau naik Rp5.000 dari harga normal. Tidak hanya pedagang di pasar, naiknya harga minyak goreng curah ini juga berdampak langsung kepada sejumlah pedagang gorengan di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Untuk menghemat biaya pengeluaran, pedagang gorengan terpaksa mencampur minyak goreng curah baru dengan minyak bekas pakai atau jelantah. Ya kalau ini habis kan campur aja yang barang bekas ini yang curah biar ini tambah yang baru. Atau merasa keberatan lah biar cepet turun lah biar masyarakatnya inian lagi. Standar aja bahwa ini. Ini mah ketinggian naiknya tiap hari. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kemasan. Untuk kemasan 2 liter dari harga Rp27.000 kini naik menjadi Rp34.000. Dari Tangerang, Banten, Marani untuk IDX Channel. Ya pemirsa, tentunya di pagi hari sebelum Anda memulai aktivitas, Anda harus sarapan. Ya, tentunya dengan sarapan bisa membuat kita semakin semangat dan juga semakin produktif nih dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Dan banyak banget nih pemirsa jenis-jenis sarapan atau makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di pagi hari. Contohnya ya, ada nasi uduk, kemudian ada nasi goreng, ada bubur ayam, ada lontong sayur hingga pecel ayam. Nah, kalau saya sendiri sih pemirsa biasanya setiap pagi sarapan nasi uduk. Lauknya itu ada bakwan atau ada tempe goreng, kemudian juga biasanya pakai tempe orek. Nggak lupa pakai kerupuk ya biar semakin nikmat, dan tentunya juga kadang saya tambah telur dadar. Nah itu kalau saya, kalau Anda sendiri biasanya sarapan apa nih pemirsa di pagi hari? Dan tahu nggak sih pemirsa, ternyata biasanya ketika saya beli sarapan nasi uduk di pagi hari itu satu porsi dengan lauk yang cukup banyak tadi ya, itu dibanderol harganya itu sekitar Rp7.000 sampai dengan Rp15.000. Nah dengan harga yang cukup murah artinya saya mendapatkan banyak jenis makanan ya di pagi hari ketika saya sarapan. Tapi tahu nggak sih, ternyata beberapa waktu belakangan ini ada kabar atau ada isu yang cukup meresahkan masyarakat, yaitu kenaikan harga minyak goreng nih pemirsa. Dan kenaikan harga minyak goreng ini dikeluhkan tidak hanya oleh para pelaku usaha ya di pasar tradisional nih contohnya yang menjual minyak goreng curah, tapi juga dikeluhkan oleh masyarakat hingga para pedagang makanan atau UMKM yang menjual makanan yang tentunya menggunakan minyak goreng ini sebagai bahan baku pembuatan makanan yang mereka jual ya. Tentunya kita sebagai konsumen secara nggak langsung, kalau harga minyak goreng ini mahal juga ikut dirugikan nih. Kenapa? Karena biasanya contohnya ya, saya beli nasi uduk tadi harganya Rp7.000 sampai dengan Rp15.000. Kalau bahan bakunya naik, yaitu minyak goreng naik, jangan-jangan nanti-nantinya harga nasi uduk saya bisa jadi Rp20.000 atau bahkan bisa menjadi Rp25.000. Nah, kenaikan harga minyak goreng ini pemirsa tidak hanya terjadi di satu atau dua wilayah di Indonesia, tapi ternyata ini terjadinya merata loh pemirsa di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat di Pulau Jawa dulu soal kenaikan harga minyak goreng. Di DKI Jakarta sekarang harga minyak goreng per kilogramnya ya ini mencapai Rp19.000. Kemudian geser dikit kita ke Jawa Barat, ini per kilogram harga minyak goreng itu sekitar Rp18.650. Kalau di Jawa Tengah ternyata sekitar Rp17.450 dan di Banten itu harganya sekitar Rp16.900. Nah, sebenarnya nggak cuma di Pulau Jawa aja, tapi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia di luar Pulau Jawa saat ini harga minyak gorengnya juga lagi mahal atau juga lagi tinggi deh kita katakan gitu ya. Dan kira-kira kenaikannya berapa banyak sih dan di mana aja nih terjadi kenaikan harga minyak goreng. Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa langsung saja kita saksikan informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini.
Oke pemirsa, ternyata harga minyak goreng saat ini paling murah itu ada di Sulawesi Tenggara dengan harganya per kilogram ini sekitar Rp11.900 dan harga minyak goreng paling mahal itu ada di Gorontalo ini mencapai Rp21.850 per kilogramnya. Bahkan harga minyak goreng di Gorontalo ini lebih mahal dibandingkan DKI Jakarta yang tadi saya sebutkan. Kalau di Jakarta ternyata per kilogramnya mencapai sekitar Rp19.000. Tapi tahu nggak sih pemirsa kira-kira apa sih yang menyebabkan harga minyak goreng saat ini di pasaran melambung cukup tinggi dan akhirnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Usut punya usut nih pemirsa, ternyata biang kerok dari naiknya harga minyak goreng adalah naiknya harga CPO atau kelapa sawit di pasar global. Karena lagi-lagi sebenarnya bahan baku pembuatan minyak goreng di Indonesia itu adalah CPO atau kelapa sawit. Jadi kalau bahan baku utama pembuatan minyak goreng ini aja udah mahal, tentunya hasil olahannya seperti minyak goreng ya, menyebabkan harganya juga melonjak cukup tinggi dan bahkan ini bisa ke harga makanan yang dijual nantinya cukup tinggi atau cukup mahal juga nih pemirsa. Nah, selain harga CPO di pasar global yang juga mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi, ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan kenapa sih akhirnya harga CPO ini bisa melambung tinggi juga gitu ya saat ini. Nah, salah satu penyebab lainnya adalah karena adanya kekurangan pasokan di beberapa negara akibat adanya pandemi COVID-19 dan juga adanya cuaca buruk. Jadi produsen-produsen atau negara-negara penghasil CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng tadi ya, ini tidak bisa memproduksi CPO dalam jumlah yang cukup banyak karena memang tadi ada pandemi COVID-19 dan juga adanya cuaca buruk menjelang akhir tahun. Dan akhirnya terjadilah yang namanya hukum ekonomi pemirsa, supply and demand. Jadi kalau demand-nya cukup tinggi ya, permintaannya tinggi tapi supply-nya itu rendah, akhirnya menyebabkan harga barang tersebut menjadi mahal dan itulah yang terjadi saat ini gitu ya. Dan bisa kita katakan juga saat ini terjadi yang namanya short supply. Jadi banyak negara yang sudah pulih nih ekonominya membutuhkan lebih banyak CPO untuk diolah kembali, tapi sayangnya tidak semua negara atau produsen-produsen CPO ini bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. Lagi-lagi kendalanya adalah karena pandemi COVID-19 dan juga adanya cuaca buruk menjelang akhir tahun. Kemudian kira-kira ada nggak sih faktor lainnya yang juga menyebabkan harga CPO semakin tinggi di pasar global? Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan informasinya dalam tayangan berikut ini. Harga komoditas minyak sawit mentah atau CPO diperkirakan akan terus melanjutkan tren kenaikan ke depannya dan berpotensi menembus level Rp6.000 Malaysia per ton. Analis pasar Bodam menilai kenaikan harga CPO lantaran dipicu oleh permintaan yang masih tinggi baik di pasar domestik maupun global. Hampir seluruh harga komoditas memang mengalami kenaikan seiring dengan pemulihan ekonomi, termasuk meningkatnya harga CPO. Selain itu, meningkatnya kasus COVID-19 di Malaysia membuat produksi menjadi terhambat, apalagi pemerintah Malaysia melakukan lockdown yang membuat tenaga kerja asing kesulitan masuk ke Malaysia. Di sisi lain, India menurunkan biaya impor untuk CPO menjadi 10% hingga 15%. India juga menurunkan tarif bea masuk produk sawit yang masuk kategori refined menjadi sebesar 37,5% dari sebelumnya 45%. Ini membuat banyak CPO yang masuk ke India. Di India, permintaan CPO mulai meningkat karena aktivitas restoran dan hotel sudah mulai beroperasi normal, sehingga meningkatkan kebutuhan CPO. Kedepannya permintaan CPO diproyeksi akan terus meningkat terutama di kuartal 4. Penyebabnya akan terjadi cuaca ekstrim, tak hanya itu di kuartal 4 akan ada banyak hari besar di China dan India. Biasanya saat itu kebutuhan CPO akan meningkat. Berbagai sumber IT Action. Ya, mungkin sampai sini masih ada yang bingung nih. Sebenarnya apa sih hubungan naiknya harga minyak goreng dengan CPO? Kok tadi di awal saya bahas mahalnya harga minyak goreng, tahu-tahu kok sekarang udah bahas CPO atau kelapa sawit. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, kalau bahan baku pembuatan minyak goreng di Indonesia ini adalah CPO atau kelapa sawit.
Kalau harga kelapa sawit atau CPO-nya udah mahal ya di pasar global, Indonesia juga jadi ikut-ikutan meningkatkan harga, akhirnya berdampak terhadap bahan-bahan olahan dari CPO tadi, salah satunya adalah minyak goreng. Yang kemudian akhirnya dikeluhkan juga oleh para pedagang di pasar tradisional yang menjual minyak curah contohnya. Kemudian juga para pedagang yang menjual makanan, di mana para pedagang atau UMKM tersebut juga tentunya menggunakan minyak goreng ya untuk mengolah bahan baku makanan menjadi satu masakan jadi. Dan ternyata nih pemirsa, Indonesia juga saat ini dikatakan atau dicap ya sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Karena pada dasarnya nih CPO ini adalah tumbuhan yang memang cocok banget kalau dikembangbiakan di negara dengan iklim yang tropis. Nah, sedangkan Indonesia juga dicap ya, atau Indonesia memang negara dengan iklim yang tropis. Jadi bisa berkembang sangat baik sekali untuk CPO-nya. Kemudian tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki negara-negara tujuan ekspor lainnya ya. Salah satunya ini adalah China, India, dan juga Pakistan. Kemudian selain Indonesia masih ada beberapa negara lainnya yang juga dikatakan sebagai produsen CPO terbesar di dunia, yaitu ada Malaysia dan juga ada Kolombia pemirsa. Dan CPO ini memang menjadi komoditas unggulan Indonesia untuk ekspor ke negara-negara lainnya. Tapi tentunya kenaikan harga CPO memang memberikan dampak yang cukup baik sih terhadap para pelaku usaha perkebunan atau mungkin bagi emiten CPO gitu ya. Ini salah satunya dari Astra Agro Lestari yang tadi di penutupan perdagangan sesi 1 nih pemirsa, harga sahamnya berhasil ditutup menguat sekitar 0,93% atau ini berada di level 10.825. Nah, memang dari kenaikan harga CPO ini berdampak baik terhadap emiten kelapa sawit atau emiten CPO, tapi di sisi lain masyarakat juga para pelaku usaha kecil, pedagang kecil di pasar tradisional ini tercekik ya dengan naiknya harga CPO yang juga menyebabkan naiknya harga minyak goreng. Nah, kemudian sebenarnya dampak lainnya tuh ada lagi nggak sih dari kenaikan harga CPO yang mempengaruhi harga minyak goreng menjadi naik? Ada nggak dampak-dampak buruknya lagi nih pemirsa? Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Bank Indonesia memperkirakan harga barang dan jasa akan kembali naik setelah bulan lalu mencatatkan penurunan atau deflasi. Bank Sentral memprediksi indeks harga konsumen Oktober mengalami inflasi 0,10% secara bulanan, didorong kenaikan pada harga komoditas cabai merah dan minyak goreng. BI juga memperkirakan kenaikan inflasi secara tahun kalender sebesar 0,91% dan secara tahunan sebesar 1,64%. Inflasi bulan ini terutama disumbang inflasi pada cabai merah 0,07%. Selain itu, minyak goreng juga menyumbangkan inflasi sebesar 0,04%. Rokok kretek filter sebesar 0,02%, serta cabai rawit, daging ayam ras, dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,01%. Di sisi lain, pengamat ekonom menilai pemerintah berperan penting untuk menekan harga minyak goreng yang saat ini melonjak. Adapun saat ini kenaikan harga minyak goreng curah naik dari Rp11.500 menjadi Rp19.000. Hal tersebut sangat memberatkan masyarakat kecil dan menengah. Kenaikan ini juga mendorong inflasi yang semakin mencekik leher masyarakat. Kalau tidak dikontrol oleh pemerintah, maka yang menjerit adalah rakyat dan hanya menguntungkan pengusaha. Kenaikan harga juga membuat harga kebutuhan pokok lain naik. Jika terus dibiarkan, kenaikan harga minyak goreng berefek luar biasa bagi perekonomian. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, jadi dampak buruk lainnya dari naiknya harga CPO yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng adalah bisa menyebabkan inflasi. Sebenarnya kalau ada inflasi itu masih bisa terkendali, inflasinya itu memang cukup baik gitu ya. Tapi kalau inflasinya terjadi cukup tinggi atau hyperinflation, itu bisa menyebabkan ujungnya ini ekonomi menjadi krisis pemirsa. Kemudian tentunya dengan naiknya harga minyak goreng yang disebabkan oleh naiknya harga CPO di pasar global ini akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah bawah gitu ya. Lagi-lagi contohnya nanti kalau misalnya minyak goreng di kemudian hari harganya semakin naik, saya yang biasanya tadi pagi kalau jajan nasi uduk harganya Rp7.000 sampai dengan Rp15.000,
siapa tahu nanti harganya malah bisa lebih tinggi lagi, mungkin jadi Rp20.000 atau Rp25.000 kalau bahan bakunya yaitu minyak goreng terus-terusan mengalami kenaikan atau peningkatan. Lantas ada beberapa langkah nih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dan juga menurunkan harga CPO. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, pemerintah ini harus mengamankan pasokan CPO dalam negeri, pemirsa. Karena sebenarnya ketika produsen-produsen CPO lainnya tidak bisa menyuplai CPO ke beberapa negara konsumen gitu ya, akhirnya ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau emiten kelapa sawit lah gitu untuk menyuplai CPO yang dihasilkan oleh Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor kita, dan itu memang menguntungkan bagi mereka. Tapi kalau di Indonesia sendiri akhirnya tidak diutamakan stok minyak gorengnya, stok CPO-nya, nanti harganya semakin tinggi karena keberadaannya semakin langka. Nah, itu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemerintah mungkin bisa nih meningkatkan PPh ekspor untuk CPO. Jadi mungkin kalau tadinya para pelaku usaha CPO ini getol banget gitu ya, gencar banget pengen ekspor semua CPO-nya, tapi kalau PPh-nya dinaikin sedikit mungkin mereka akan berpikir dua kali ya, mungkin mereka juga akan membuat lebih balance antara yang diekspor dan juga memenuhi pasokan di dalam negeri sendiri. Dan yang ketiga tentunya pemerintah juga harus memastikan pendistribusian minyak goreng ke wilayah Indonesia keseluruhan ini harus selalu merata. Jadi tidak akan ada terjadi kelangkaan minyak goreng di satu wilayah yang nantinya tidak akan menyebabkan harga minyak goreng tersebut menjadi lebih tinggi. Nah, pemirsa, itulah kenapa akhirnya tadi minyak goreng harganya bisa naik, karena memang bahan baku utamanya yaitu kelapa sawit atau CPO juga meningkat cukup drastis. Tapi kita berdoa aja ya, semoga kedepannya harga minyak goreng bisa turun. Jadi kalau mungkin besok saya jajan bakwan ya, harganya tetap Rp1.000 atau Rp2.000, nggak akan naik menjadi Rp5.000 lagi. Dan